Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjut materi kita, mata kuliah pemrograman berorientasi objek eh, atau PBO, yaitu pertemuan 9 dengan topik polimorfisme. Jadi, modul yang saya pernah bagi sebelumnya, coba Anda buka, itu di bab 8, polimorfisme. Jadi, polimorfisme ini sudah tertulis di sini definisinya bahwa polimorfisme adalah kemampuan mengungkap suatu hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Apabila mempunyai objek yang bertipe superclass, variabel objek ini bisa diisi dengan objek superclass ataupun objek subclass tanpa perlu melakukan perubahan tipe. Pada polimorfisme, kondisi yang harus terpenuhi supaya fungsi dapat dijalankan, yaitu semua kelas diturunkan dari semua kelas, suatu kelas yang sama. Yang kedua, metode yang dipanggil harus melalui variabel dari superkelas. Yang ketiga, metode yang dipanggil juga harus merupakan metode yang sama yang ada pada superkelas. Keempat, signatur metode harus sama baik yang ada pada superkelas maupun di subkelas. Metode akses atribut pada superkelas, subkelas tidak boleh lebih terbatas daripada yang ada pada superkelas. Jadi pada polimorfisme ini lanjutan atau materi dari inheritance atau pewarisan, yaitu ada hubungannya dengan superkelas dan subkelas. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa superkelas itu adalah kelas induk. Dalam pewarisan atau materi inheritance ada superkelas itu kelas induk, baru dari superkelas itu dijabarkan ke subkelas atau kelas anak. Jadi di sini juga hampir sama pada kasus atau pada topik polimorfisme. Jadi kalau Anda lihat pada penjelasan ini, polimorfisme, yaitu poli itu banyak, morfisme bentuk artinya banyak bentuk. Jadi kalau Anda ditanya apa itu polimorfisme, yaitu artinya banyak bentuk, poli banyak, morfisme bentuk. Bagian dari inheritance atau pewarisan, karena untuk memanggil kelas induk pewarisan menggunakan extends. Jadi kode programnya juga hampir sama dengan inheritance atau pewarisan. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, kelas induk itu seperti konsep baru diturunkan, tetapi turunannya ini variabel dan tipe datanya sama. Metodenya juga sama, walau data yang ditampilkan itu berbeda. Nah, itu kelebihan dari polimorfisme. Jadi caranya sama, tapi hasilnya berbeda-beda. Jadi istilahnya kita di polimorfisme ini kita buat dulu satu konsep atau kelas induk, istilahnya kalau dalam pewarisan, kita dulu ketik konsep kode programnya, ini misalnya, setelah itu baru kita jabarkan di kelas anak. Jadi di penjabaran di kelas anak itu semua kode programnya sama. Misalnya kelas anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semua sama. Variabelnya, tipe datanya, metodenya sama. Tetapi data yang ditampilkan itu berbeda-beda. Data yang ditampilkan berbeda-beda. Nah, contohnya kita lihat langsung contohnya ya. Kalau Anda lihat file yang tadi, kalau kita lihat file yang tadi ada contoh programnya di situ. Ya. Nah, ini contoh yang pertama, polimorfisme. Jadi ini program yang pertama ya. Ini polimorfisme yang pertama, ini kode programnya. Ya. Ini kode programnya. Polimorfisme yang pertama atau contoh kasus atau kode program yang pertama. Ya. Ini dengan menggunakan satu file ya. Ini kode program ini sudah saya ketik di aplikasi NetBeans. Ya, jadi aplikasinya ini ya, polimorfisme.
Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah terbuka. Inilah kode programnya tadi yang ada pada modul ini. Ada pada program polimorfisme 1 ini sudah saya pindahkan, sudah saya ketik di aplikasi NetBeans ya. Jadi inilah konten programnya. Jadi coba Anda lihat di sini. Nama apanya ini seharusnya polimorfisme ya, nama filenya polimorfisme ya. Jadi di sini dijelaskan yang pertama adalah kelas binatang. Jadi kelas binatang ini kelas binatang ini adalah sebagai kelas induk atau konsep. Jadi didefinisikan bahwa kelas binatang ini kan umum. Jadi nama binatangnya umum karena jenis binatang banyak. Jadi misalnya ada hewan, ada herbivora, dan lain sebagainya. Jadi kan binatang ini nama umum. Jadi kelas binatang. Jadi artinya kalau nanti di kelas turunan yang ditulis pertama itu adalah kelas binatang, tapi nama binatangnya terserah. Oke. Yang kedua, diklik public void info. Itu nanti diketik di kelas anak. Selanjutnya, isi seterusnya adalah sistem outprintln, info tentang hewan. Jadi tampilkan info tentang hewan sesuai dengan kelas binatang yang ditulis. Jadi seolah-olah yang kelas ini, yang pertama ini, hanya membuat konsep. Tapi konsep yang telah dibuat ini harus diikuti oleh kelas anak. Oke, contohnya ya. Oke, ini kita anggap kelas induk atau superkelas. Oke, ini kelas anak. Kelas herbivora. Nah, jadi ada kelas binatang. Binatangnya itu apa? Herbivora yang pertama, esten binatang. Berarti dia memanggil atau kita memanggil kelas induk, yaitu kelas binatang pakai esten, artinya masih dalam materi pewaris atau turun. Selanjutnya public void info. Kenapa kita ketik ini? Karena sudah dijelaskan pada kelas induk bahwa Anda ketik public void info. Setelah itu tampilkan sistem outprintln. Berarti di kelas anak juga kita harus mengetik sistem outprintln. Info tentang hewan, tampilkan info tentang hewan. Herbivora yang kita tampilkan, info tentang herbivora yaitu makanan-makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi di sini konsepnya, di sini hasilnya. Oke. Jadi ini hasil. Jadi kita harus kelas anak ini harus mengikuti kelas induk susunannya. Apa yang diketik harus diikuti oleh kelas anak. Oke, ini kelas anak yang pertama. Kelas anak yang kedua, public kelas kelinci. Kelas kelinci esteng binatang. Berarti tetap juga ngambil dari kelas binatang. Oke. Jadi kelas binatangnya apa? Public kelas kelinci, esteng binatang. Artinya induknya dari dari kelas binatang. Public void info sama kodenya kan dengan kelas anak herbivora sama public void info juga. Selanjutnya sistem outprintln info pada kelinci, makanan berupa wortel. Nah, kode programnya sama kelas anak pertama dengan kelas anak kedua, tetapi informasi yang ditampilkan itu berbeda. Jadi informasi yang ditampilkan berbeda. Ya, contohnya lah saya buat lagi satu kelas anak. Misalnya sesuai dengan kelas induknya bahwa harus selalu dengan kelas, berarti kelas misalnya kucing ya, kucing esten binatang. Oke, baru sesuai dengan konsepnya harus diikuti dengan public
void info. Oke, baru tampilkan system out println info pada kucing, yaitu makanan berupa ikan. Nah, makanan berupa ikan. Jadi kelas anak ini yang terdiri atas herbivora, kelinci, dan kucing berpedoman pada kelas binatang atau kelas induk. Jadi makanya disebut polimorfisme. Sama kode programnya, sama fungsinya, satu induknya, tetapi data yang ditampilkan berbeda-beda. Makanya disebut polimorfisme. Banyak bentuk, tetapi data yang ditampilkan berbeda. Oke, jadi itulah penjelasan dari sini, dari polimorfisme yang pertama atau contoh kasus yang pertama. Jadi ini kelas induk atau superkelasnya, inilah kelas anaknya. Oke, seterusnya public class polimorfisme. Nah, ini mengisi datanya gampangnya ini kalau ini tadi sudah kita buat kelas induknya, kelas anak, kelas anak, kelas anak. Berarti di sini tinggal kita mengisi. Jadi mengisinya herbivora. Herbivora ini kan ini salah satu kelas anak herbivora, divariabelkan sebagai herbivora. Ini berbeda herbivora ini dengan herbivora ini ya. Kenapa berbeda? Karena ini hanya besar, di sini kecil. Jadi dalam pemrograman Java atau NetBeans, besar dan kecil itu dianggap berbeda. Begitu juga kelinci. Kelinci ini memanggil kelas anak, divariabelkan dengan kelinci dengan kanya kecil. Binatang ini divariabelkan dengan hewan. Tadi satu lagi yang belum kita buat variabel di sini adalah kucing. Jadi kita buat kucing, kita variabelkan dengan kucing dengan kanya huruf kecil. Oke, selanjutnya herbivora, ini huruf kecil. Variabel tadi new herbivora. Ya sama seperti sebelumnya. Ini perintah ini adalah untuk memanggil metode, bisa berupa kelas, bisa juga berupa metode. Bisa dalam satu file atau antar beberapa file. Jadi ini fungsinya untuk memanggil kelas anak herbivora yang sudah divariabelkan dengan herbivora. Ini kelinci, new kelinci, fungsinya untuk memanggil kelas anak kelinci. Satu lagi belum kita bikin yaitu kucing. Kucing sama dengan new kucing. Ya, fungsinya ini adalah untuk memanggil kelas anak kucing yang ini. Setelah dipanggil, baru ini perintah untuk menampilkan datanya. Hewan sama dengan herbivora. Jadi hewan sama dengan herbivora. Ini herbivora ini variabel dari herbivora yang besar. Hewan tampilkan, hewan titik info. Mana infonya tadi ini di sini kan? Jadi tampilkanlah ini. Jadi fungsi untuk menampilkan ini, inilah dia. Hewan titik info. Jadi info ini ada metodenya yaitu public void info. Begitu juga di sini hewan sama dengan kelinci, hewan titik info. Jadi perintah ini adalah untuk menampilkan datanya. Tadi kan untuk memanggil, ini untuk menampilkan. Satu lagi kucing, berarti untuk kucing hewan, berarti kucing. Koma, selanjutnya hewan titik info. Ya. Jadi kalau kita jalankan kode programnya ini
Oke. Info pada herbivora, makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Info pada kelinci, makanan berupa wortel. Info pada kucing, makanan berupa ikan. Nah, jadi seperti itulah kode programnya atau contoh yang pertama dari pewarisan atau irentesis atau polimorfisme. Jadi model polimorfisme. Jadi artinya saya ulangi lagi, induknya konsepnya barulah ini kelas anak. Jadi kelas anak ini kode programnya harus hanya mengikuti kelas induk, hanya boleh mengikuti kelas induk. Jadi setiap anak bisa menampilkan data yang berbeda-beda walaupun kode programnya sama. Itulah kelebihan dari polimorfisme. Jadi seandainya nanti pada saat Anda mengerti kode programnya, bisa Anda mengikuti dari video ini, kode programnya seperti ini. Ini pakai ini binatang seharusnya pakainya polimorfisme, tapi nama proyeknya sebelumnya ini adalah binatang, udah saya rubah ke polimorfisme, jadi nggak ada masalah. Ini abaikan saja. Jadi kode programnya ini dia, ini kelas induk, ini kelas anak yang pertama, ini kelas anak yang kedua, ini kelas anak yang ketiga, baru perintah untuk memanggil dan menampilkan datanya. Ini ya, mudah-mudahan jelas ya. Di sini, jadi jelas kode program bisa diikuti. Oke, seterusnya. Masuk kita ke contoh yang kedua ya, ke contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua bisa kita lihat di modul partikumnya ini program polimorfisme kedua. Pendefinisian kelas kendaraan. Ya. Jadi file programnya ini ada 4 ya, atau ada 5. Saya lihat dulu ada berapa. Oke, ini yang pertama dulu. Public kelas kendaraan. File yang pertamanya ini kelas induk. File yang kedua adalah public kelas pesawat extend kendaraan. File yang ketiga adalah public kelas mobil extend kendaraan. Inilah kode programnya. File keempatnya public kelas kapal extend kendaraan. Ini, dan file yang kelima adalah public class mine atau file yang untuk mengisi datanya. Jadi ada 5 file ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Jadi itu file. Jadi file ini sudah saya ketik di kode program ini ya, di NetBeans. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan mengetik kode programnya, bisa Anda melihat contoh yang saya ketik. Oke, pertama kendaraan ya. Nama filenya kendaraan, nama proyeknya paket ya. Tapi bisa Anda juga buat yang lain, terserah ya. Tidak ada masalah. Jadi public kelas kendaraan. Ini kendaraan ini file utama. Artinya file utama atau kelas induk atau super kelas. Konsepnya seperti ini. Publish kelas kendaraan. Jadi kalau Anda mengetik nanti kendaraan atau kendaraan apa, bisa mobil, pesawat, atau kapal, harus diawali dengan kelas kendaraan. Yang kedua, preface string model. Diikuti dengan tipe data dan variabel. Makanya preface string model. Modelnya terserah. Makanya dibuatnya model. Selanjutnya, setelah Anda mengetik tipe datanya dan variabel, Anda harus buat public kendaraannya. String model sesuai dengan model yang Anda modelkan di sini. Jadi Anda harus membuat public kendaraannya, misalnya public mobil, public pesawat, atau public kapal. Nah, selanjutnya, this model sama dengan model. Jadi apa yang Anda modelkan di sini, panggil di sini. Selanjutnya public void informasi, barulah tampilkan informasinya di sini. Jadi sudah disediakan tempat di sini, tempat informasinya. Jadi sudah dikonsepkan di kelas induk. Jadi seperti ini adalah konsepnya nanti pada kelas anak. Nah, jadi kalau Anda misalnya buat file anak harus mengikuti file ini atau panduannya file ini. Oke, inilah file pertama. File kedua, file pesawat. Nah, coba Anda lihat. Public kelas pesawat extend kendaraan.
Pas kan? Berarti yang diketahui pertama harus publish kendaraan. Kendaraannya pertama adalah public class pesawat. S10 kendaraan, artinya kelas induknya adalah file ini. Makanya pakai S10, karena ini bagian dari turunan. Seharusnya private string nama, private string jenis. Dibuat di sini, tipe datanya 2, variabelnya 2, nama sama jenis. Tadi dibuat di sini, model. Jadi model ini di sini private string modelnya 2 dibuat dalam bentuk tipe data itu nama dan jenis di pesawat. Baru di bawahnya tadi Anda disuruhnya public kendaraan. Berarti public kendaraan, lihat di sini public pesawat. Jadi langsung diganti. Jadi urutannya pas. Jadi setelah Anda buat tipe data variabelnya, buat publiknya, public kendaraannya. Di sini public pesawat. String nama. Jadi nama dipanggil di sini. Oke. Jadi di sini ada super. Super ini adalah kalau dalam pewarisan variabel yang akan diwariskan, yang ada dituturkan. Jadi nama sebelumnya nama string di file induknya atau super kelasnya atau string model. Berarti di sini string nama, berarti nama ya. Selanjutnya di dalam ini this titik model sampai dengan model. Berarti di pesawat langsung this titik nama sama dengan nama. Jenis kosong. Kenapa nggak dibuatnya jenis? Ya terserah. Bisa kita buat sekaligus 2 atau salah satu. Nah di sini dua kali dibuatnya public pesawat, 1 dan kedua. Jadi nanti artinya dalam mengisi data bisa Anda hanya mengisi nama saja, bisa juga Anda mengisi nama pesawat sekaligus jenis. Jadi dalam mendefinisikan variabel ini tidak harus diikuti semua dari private string modelnya, yaitu nama dan jenis. Bisa juga hanya nama aja atau bisa juga nama dan jenis. Makanya di sini jenis belum teridentifikasi. Baru dibuatnya public pesawat yang kedua, bisa 2 kali bisa, string nama sambil koma string jenis. Nah, jenis super pesawat. Nah, this nama, this jenis. Nah, sama juga dengan yang definisikan sebelumnya. Selanjutnya lihat dari file utamanya ada public void informasi. Berarti di sini harus ada public void informasi. Inilah public void informasi. Apa yang diinformasikan? Nama pesawatnya plus nama, jenis pesawatnya plus jenis. Oke, mudah-mudahan Anda memahaminya. Begitu juga di mobil, sama variabelnya. Nama jenis, ini public class mobil S10 kendaraan, tapi kodenya sama. Ini file string nama, ini file string jenis, public mobil sama, public mobil lagi sama, nama jenis, panggil lagi di sini. Di sini juga sama public for informasi, jadi informasi ke sini juga, nama dan jenis. Begitu juga di file kendaraan. Mulai dari tipe data variabel, public kapal dengan nama yang ditampilkan, public kapal dengan nama juga yang dan jenis yang ditampilkan, public informasinya juga nama dan jenis. Jadi satu file anak pesawat, mobil dan kapal hampir sama, hanya di sini yang berbeda. Hanya di public kapal, public pesawat, public mobil. Yang lain sama kode program. Tetapi data yang ditampilkan itu berbeda. Nah, coba Anda lihat di file utamanya. Nah, file utamanya ini untuk mengisinya. Jadi untuk mengisi apanya ini, inilah filenya. Ya, contohnya kendaraan P. Kendaraan P ini dipanggil dulu P. P ini apa? Ini variabel dari kendaraan. Keranda ini apa? Nama file yang pertama. Jadi panggil dulu kendaraan sama dengan P. Selanjutnya pesawat PSW. Pesawat ini salah satu nama file ini. Baru variabelkan dengan PSW. New pesawat. Jadi new pesawat isi surat datanya adalah namanya dulu Boeing 777. Nama pesawatnya Boeing 777 dan dia pesawat komersial. Kenapa seperti ini penyusunannya? Ya, kita lihat di pesawat ini. Kalau mengisi datanya
beli pesawat, nama dulu baru jenis. Bisa juga hanya nama saja bisa. Kalau saya buat misalnya hanya nama saja di sini, bisa. Misalnya hanya Boeing 77. Pakai pesawat komersial, bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak error? Karena di pesawat ada juga yang hanya nama aja, sync nama. Berarti bisa Anda hanya mengerti nama. Bisa juga Anda mengerti nama sekaligus jenis. Nah, bisa juga jenis komersial. Bisa ditambah yang lain, misalnya 40 penumpang, misalnya 180 penumpang, bisa nggak? Error. Kenapa? Di sini di pesawat ini belum didefinisikan variabel misalnya string jumlah penumpang, belum ya. Ini jumlah penumpang belum. Jadi belum di variabel makanya hanya dua sesuai dengan yang definisikan di file induk, di file awalnya. Ini makanya error. Jadi yang dibacanya kalau dua ini, dua data yang kita isi nama sama jenisnya, maka yang inilah dibaca. Ini. Kalau misalnya Anda isi satu data saja nama, maka ini dibaca. Oke, seterusnya begini juga di mobil. Yang mobil ini kan nama filenya di variabel K, mobil 1, mobil 2, mobil 3. Jadi di mobil 1 pertama diisi nama sama jenis, diisi nama sama jenis. Tapi di mobil ketiga yang diisi hanya nama mobilnya saja, jenisnya tidak. Tapi tetap juga tidak error karena di mobil sudah saya jelaskan ada yang hanya meminta nama saja. Selanjutnya kapal Queen Mary True, kapal Persia. Jadi nama dan jenisnya sama sesuai dengan kapal ini, memanggil ini dia kapal dari didefinisikan sebagai KPL. Oke, jadi perintah ini juga untuk ini kan mengisi, ini perintah untuk menampilkan informasi ini. P ini adalah variabel dari kendaraan sama dengan PSW ini kan ini memanggil ini. Baru tapi kalau kendaraannya ini juga P kendaraan mobil 1 ini mobil 1 memanggil ini baru tampilkan informasinya, makanya P titik informasi. Oke, jadi informasi ini ada metodenya ada kan setiap file anak kan ada informasinya ini. Jadi dia menampilkan data atau menampilkan data berdasarkan informasi yang ada di sini. Nah. Oke, jadi hasil dari program ini. Nah, ini hasilnya. Oke, coba Anda baca nama pesawat adalah Boeing 77, jenis pesawat adalah komersial, mobilnya adalah Toyota Kinjang, jenis mobilnya Jeep, mobil adalah Suzuki Baleno, jenis mobil adalah sedan, nama mobil adalah WF Jumbi, jenis mobil belum teridentifikasi, nama kapal penerima jenis kapal belum teridentifikasi dan seterusnya. Jadi di materi ini polimorfisme ini adalah kodenya sama tapi bisa menampilkan data yang berbeda-beda. Jadi materi ini mudah-mudahan Anda mengerti penjelasan saya. Kalau Anda kurang mengerti, bisa Anda juga baca modul yang saya kasih, dan Anda bisa juga mencari referensinya di internet. Jadi saya mohon pada Anda semua supaya Anda mengetik kode program ini sebagai latihan, paling tidak polimorfisme yang pertama dan polimorfisme yang kedua. Seandainya nanti ada masalah di kode programnya, bisa Anda melihat videonya. Ini kan kode programnya sudah terekam semua di video ini. Jadi sekian pertemuan kita untuk pertemuan 9 ini dengan topik polimorfisme. Saya harapkan Anda tetap belajar walaupun di rumah. Ya, sekian dan selamat siang.